Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Altaf Zaidan Zarathustra dengan NIM 19523-107. Yang kedua ada Arga Aditya Windiarso dengan NIM 19523-059. Yang ketiga ada Haikal Syuhada dengan NIM 19523-237. Yang keempat ada Idrus Muhammad Surya dengan NIM 19523-024. Dan yang terakhir ada Wahyu Kartika Chandra dengan NIM 19523-157. Kita akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami kembangkan mengenai prediksi risiko serangan jantung. Latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang yang mendasari aplikasi ini adalah pada masa sekarang ini sudah banyak terjadi kasus serangan jantung. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pada tahun 2014 didapatkan data mengenai banyaknya kematian karena penyakit jantung. Bahkan angkanya lebih tinggi daripada kematian yang disebabkan penyakit stroke, yaitu sebanyak 12,9% dari seluruh penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Serangan jantung kerap terjadi dikarenakan banyaknya kelalaian akan kesehatan setiap orang. Serangan jantung ini seringkali tidak pilih kasih untuk menyerang siapapun. Bahkan usia muda ataupun tua bisa jadi mempunyai risiko akan serangan jantung. Pada rumusan masalah, ada dua yang telah kami rumuskan. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat tampilan sistem sesederhana mungkin agar dapat digunakan semua kalangan. Yang kedua, bagaimana cara memprediksi risiko serangan jantung berdasarkan dataset yang ada. Tujuan, manfaat, dan pemilihan metode. Tujuan dan manfaat aplikasi yang kami kembangkan untuk merancang sistem cerdas yang membantu masyarakat dari berbagai kalangan agar bisa terus memantau kondisi masing-masing. Dengan begitu, kami harap sistem yang kami buat bisa membantu mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh serangan jantung dan menaikkan angka harapan hidup. Metode yang kami pilih adalah metode naive Bayes. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun untuk gambaran umum modelnya seperti di slide ini, yang pertama input aplikasi. Di sini user akan mengisi kondisi diri dalam form aplikasi. Yang kedua, ada cek kelengkapan data. Pada tahap ini, sistem akan mengecek apakah semua data sudah diisi atau belum. Jika data belum terisi lengkap, maka akan kembali ke langkah pertama. Jika data sudah diisi dengan lengkap, maka akan lanjut ke langkah berikutnya. Ketika data sudah diisi dengan lengkap, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yakni kalkulasi input menggunakan dataset yang ada. Pada tahap ini, sistem akan memproses input data dari user dan mengkalkulasikan berdasarkan apa yang sudah ada dataset. Lalu, selanjutnya, output prediksi risiko serangan jantung. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan hasil output prediksi risiko serangan jantung berdasarkan data yang diinput dan dataset yang sudah ada. Selanjutnya, kebutuhan input atau data dan kebutuhan informasinya. Pada kebutuhan input atau data, terdapat hal-hal yang harus diisi oleh user, yakni usia, jenis kelamin, tekanan darah, tingkat kolesterol, gula darah, hasil elektrokardiografi, dan detak jantung maksimum. Dan pada kebutuhan informasi,
adanya hubungan penyakit jantung dengan kebiasaan sehari-hari, adanya hubungan penyakit jantung dengan berat badan, usia, jenis kelamin, tingkat kolesterol, dan tekanan darah. Selanjutnya, use case akan dibacakan oleh teman saya. Saya Arga Ditya di sini akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, pada sistem ini kami akan menerapkan use case diagram yaitu mulai dari login, klasifikasi data, lalu menampilkan output. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram merupakan ya kegiatan dari sistem yang kami buat. Nah, ini pertama dari user masuk aplikasi. Nah, lalu sistem kan akan menampilkan form login. Lalu sistem cerdas nanti akan menampilkan input form mengenai kondisi. Nah, user akan lanjut dengan mengisi form kondisi user. Nah, jadi nanti ada kondisi-kondisi seperti tekanan darah, tingkat kolesterol, terus ada usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, karena kondisi tersebut juga merupakan suatu hal yang mempengaruhi outputnya nanti. Nah, lalu sistem akan mengolah data berdasarkan dari dataset yang sudah di-training. Nah, lalu sistem akan menampilkan output. Nah, begitulah activity diagram dari sistem yang kami buat. Rancangan basis data kami akan menggunakan dua tabel. Yang pertama dari data user yang berisi usia, jenis kelamin, tingkat kolesterol, tekanan darah, kadar gula darah, kardio, detak jantung maksimum, dan ID user. Sedangkan pada datasetnya juga kurang lebih sama, hanya yang berbeda adalah ID dataset. Lalu untuk perhitungan naive Bayes akan dilanjutkan oleh teman saya. Perhitungan naive Bayes. Berikut adalah arti dari data angka yang ada di tabel nanti. Jenis kelamin, ada 0 dan 1. 0 artinya perempuan, 1 laki-laki. Lalu ada kardio, 0 sama dengan normal, 1 mempunyai gelombang ST normal, dan 2 kemungkinan hipertrofi ventrikel kiri. Lalu ada output yang berupa 0 dan 1, 0 berarti risiko serangan jantung kecil, dan 1 sama dengan risiko serangan jantung tinggi. Ini data mentah yang kami ambil dari kaggle.com. Ini 6 data teratas yang berisikan kriteria-kriteria yang sudah tadi dijelaskan. Kami lakukan normalisasi data, seperti demikian hasilnya. Lalu kami akan menggunakan sampel input seperti demikian, yang terdiri dari gender 1, gula 0, kardio 0, usia 45, tekanan darah 135, kolesterol 263, dan detak jantung maksimal 100. Terdapat 3 variabel diskrit, yaitu gender, gula, dan kardio, dan 4 variabel kontinu, yaitu usia, tekanan kolesterol, dan maksimal detak jantung. Untuk variabel kontinu, kami hitung mean dan deviasi standarnya seperti berikut. Mean dan deviasi standar di atas akan digunakan untuk mencari PC dan PXC seperti ini. Lalu setelah mendapat PXC dan PC, kami akan menghitung likelihood. Penghitungan likelihood kami sertakan seperti demikian. Dengan menghitung likelihood, kita dapat menormalisasikannya menjadi probabilitas. Di sini terlihat tingginya 0,063 dan rendahnya 0,937. Sehingga data sampel di atas mengindikasikan orang tersebut resiko terserang jantungnya rendah. Baik, demikian presentasi yang dapat kami lakukan, dan selanjutnya akan ada demonstrasi aplikasi. Silakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan aplikasi kami berupa prototype. Pada halaman ini adalah halaman home, yang dimana terdapat tentang aplikasi kami. Lalu ini adalah tampilan pada daftar. Di halaman daftar ini, kita mengisikan nama, email, password. Setelah mendaftar, kita akan ke halaman pengisian data. Dalam halaman ini terdapat inputan data yang telah kami sampaikan sebelumnya di presentasi tadi, yakni ada umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, gula darah, hasil elektrokardiografik, dan detak jantung maksimum.
Misalkan inputan data yakni 60, laki-laki 110 atau 70, 190, 100, 0, dan 80. Maka akan tampil hasil prediksi dari inputan data tadi. Dari inputan data tadi didapatkan risikonya kecil. Lalu kita kembali kepada halaman sebelumnya. Untuk kali ini kita akan melakukan percobaan pada inputan data yang akan mengeluarkan output risiko tinggi. Adapun data-datanya yakni usianya 70 tahun, jenis kelaminnya perempuan, tekanan darahnya 121/80, kolesterol 210, gula darah 200, hasil elektrokardiografik 1, detak jantung maksimum 101. Dari inputan data tadi, maka ditampilkan hasil prediksi. Pada kali ini terdapat risiko tinggi. Maka kita bisa melihat statistik dan saran ahli. Untuk pertama kita akan melihat saran ahli terlebih dahulu. Adapun untuk saran ahli yakni pada kalimat di bawah ini. Dan untuk statistik seperti ini. Sampai di sini demo aplikasi kami. Selanjutnya pada Mas Altaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi dan demonstrasi dari aplikasi yang kami kembangkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kekurangan hanya milik kami semata sebagai seorang manusia dan kelebihan hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.